Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung dengan saya, Eko Muryanto di Dadi Dimar. Pembicaraan ini saya rekam karena ada beberapa teman yang minta gabung dan untuk audio penjenengan sementara saya matikan dulu seluruhnya. Jadi nanti biar enggak apa namanya suaranya tumbuhan nanti bagi Bapak dan Ibu yang ingin bicara silahkan nanti eh, pemberitahuan lewat chat. Eh, Baik kita mulai. Terima kasih atas kesempatannya bergabung dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar. Kita kemas hari ini di tengah situasi pandemi COVID-19 ini dengan cara seperti ini harapan saya Bapak dan Ibu seluruhnya saja yang menyaksikan ini secara live maupun nanti ketika saya share bisa mengambil sesuatu dari sini. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, saya ingin berbicara ke penjenengan, saya ingin merubah sesuatu yang selama ini sudah ibaratnya jalan turun-temurun. Artinya turun-temurun itu mulai dari dulu yang namanya kegiatan pembangunan itu selalu ke arah fisik. Jadi arahnya selalu ke fisik. Di 2021 di tahun kedua pandemi COVID-19 ini kami ingin membuat sesuatu yang berbeda dan ini butuh dukungan, kemudian butuh partisipasi dari Bapak dan Ibu seluruhnya. Bagaimana kita merubah perilaku kita di tengah pandemi COVID ini? Salah satunya adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Kita tentu berharap pandemi COVID-19 ini tidak berdampak terlalu dalam terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Itu sebabnya tema kita malam hari ini adalah pemberdayaan masyarakat desa di masa pandemi. Hal ini sesuatu yang mustahil ketika kami tidak mendapatkan dukungan dari Bapak dan Ibu seluruhnya. Jadi kita ingin merubah perilaku, salah satunya adalah merubah mindset tentang pembangunan, yang biasanya pembangunan selalu ke fisik, kita akan arahkan sekarang ke pemberdayaan. Salah satunya yang saat ini tren di semua desa, hampir semua desa, ini membuat BUMDes. Kemudian ketika BUMDesnya sudah dibuat, bagaimana cara mengisinya? Nah, ini saya ambil satu contoh seperti yang dilakukan saudara saya, Mbah Lurah Karangmojo, Mas Irul, ini membuat tempat yang nantinya akan digunakan untuk pemasaran dan juga untuk semacam tempat berkumpul nantinya setelah pandemi ini selesai. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mulai berpikir bagaimana caranya kita mengisi kegiatan kita dengan memberdayakan masyarakat. Salah satunya adalah dengan membuat skala prioritas di dalam pembangunan. Dan tahun 2021 ini sudah mulai berbeda Bapak dan Ibu, bahwa BKKD, Bantuan Keuangan Khusus Desa, yang biasa penjenengan terima, selama ini selalu diarahkan ke fisik, di 2021 ini kami sudah melakukan perubahan dengan membuat peraturan Bupati penyempurnaan yang nantinya insya Allah mulai 2021 ini tidak hanya fisik tapi juga ke non-fisik. Salah satunya terkait dengan pemberdayaan. Saya ingin Bapak dan Ibu kegiatan pembangunan penjenengan lakukan ini tidak hanya fisik ya, tapi non-fisik itu salah satu contohnya adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan pemberdayaan. Misalkan, karena eranya sekarang era kekinian, bagaimana Bapak dan Ibu membuat satu kegiatan untuk memberdayakan pemuda yang ada di sana, untuk memberdayakan keluarga kita yang ada di desa untuk bagaimana bergerak dengan mengaktifkan dan memberikan modal berupa keahlian. Misalnya membuat kopi kekinian, kemudian membuat produk olahan, misalkan yang model-model banyak ya, ada kopi yang sekarang lagi tren kopi, ada frozen food, ada
macam-macam. Jadi jangan kita bergerak semuanya kalau sudah batik, seluruhnya bergeser ke batik. Nanti semuanya akan menjadi satu. Nah, kita ingin mengembangkan dengan memberdayakan masyarakat dengan menggunakan dana desa itu dengan membuat kegiatan-kegiatan yang baru. Kegiatan yang baru itu misalkan seperti pelatihan, BKKD-nya mungkin Bu Mojorejo nanti tidak hanya untuk membangun kalau nggak ngaspal dalan, gorong-gorong, napa melih Bu, talut, apalagi ya, trotoar, ya gitu-gitulah. Coba sekarang kita mulai berpikir ke depan bagaimana kegiatan yang kita lakukan ini bisa berkesinambungan. Nah, kita senyampang diberikan amanah oleh Allah untuk menjabat ini, marilah kita gerakkan masyarakat kita untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Itu kira-kira tema kita hari ini. Jadi wadahnya sudah kami siapkan. Peraturan Bupati tentang bantuan keuangan khusus desa sekarang sudah kita persiapkan, tidak lagi ke arah fisik, tapi bisa menjangkau ke non fisik juga. Jadi untuk pemberdayaan itu bisa. Kemudian juga kegiatan yang lain seperti kewirausahaan dan penumbuhan wirausaha baru. Saya membuat program ini sudah komunikasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Koperasi UMKM untuk pengembangan wirausaha baru ini, Bapak dan Ibu. Jadi desa bisa mengambil peran di sana. Dan ini sinergi dengan program pemerintah, program Presiden Pak Jokowi dan juga programnya Pak Bupati. Bagaimana kita pemulihan ekonomi nasional ini bisa lebih berdaya lagi. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau yang sudah menyiapkan tempatnya, mari sekarang kita buat isinya. Begitu. Jadi jangan sampai kita membuat wadah, membuat tempat, kemudian sudah bagus-bagus, produknya yang dijual produk luar. Kemudian yang berniaga di situ orang-orang dari luar desa. Kita ingin menumbuhkan itu, dan ini saya harapkan Bapak Ibu dan termasuk semua nanti yang akan menyaksikan ini, apakah nanti di pagi, siang, atau malam ketika saya upload di konten Dadi Dimar, ini bisa lebih berdaya guna lagi. Itu pengantar dari saya untuk penumbuhan wirausaha baru, bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pembekalan, penjenengan yang tahu persis potensi yang ada di desa penjenengan, bagi yang sudah ada kopi tinggal mengembangkan, bagi yang sudah ada mungkin ternak ayam, dan lain sebagainya bisa mengolah menjadi frozen food, kemudian juga makanan-makanan kekinian yang itu digandrungi oleh anak-anak muda sekarang. Karena dengan memberdayakan anak muda, maka insya Allah pengembangan potensi yang ada di desa ini menjadi lebih cepat lagi. Salah satunya karena anak muda itu tidak ada yang tidak pegang HP Android, sekarang kan seperti ini. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sekali. Itu pengantar dari saya dalam pertemuan malam hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan, jadi kita ngobrol santai. Silakan nanti yang ingin berkomunikasi, karena supaya enggak tumbuhan lewat chat dulu, atau kalau belum terbiasa pakai chat, silakan angkat tangan, nanti langsung saya buka ini voice-nya untuk bisa komunikasi. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Monggo silakan, sudah saya buka, silakan monggo siapa yang mau punya usul saran tentang penumbuhan wirausaha baru dan pemberdayaan masyarakat yang arahnya nantinya itu pembangunan tidak hanya ke fisik tapi juga non fisik. Fisiknya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini perlu saya sampaikan, kalau ada kegiatan yang menurut sifatnya, menurut pengamatan Bapak Ibu yang ada di desa, itu bisa ditunda. Artinya ketika sekarang tidak dilakukan, itu masih sifatnya masih dilakukan di 2022 itu bisa, silakan digunakan untuk penanganan COVID-19. Yang 8%, saya sudah komunikasi dengan provinsi. Kebetulan ini Pak Yasin pindah ini hari ini menjadi kepala Bapeda provinsi.
Nah, tapi saya sudah komunikasi bahwa itu bisa digunakan, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dalam penanganan COVID sampai dengan pengurusan jenazah dan isolasi mandiri. Jadi itu bisa penjenengan gunakan ke arah sana. Nah, itu yang untuk penanganan COVID. Tapi untuk yang pemberdayaan, mari kita pikirkan, jangan sampai usaha yang kita lakukan ini, Bapak dan Ibu, kegiatan yang kita lakukan, penjenengan sudah capek-capek ngurusi, kemudian setelah nanti, insya Allah, karena ini kita masih ada di level 4, mudah-mudahan segera turun ke 2 atau 1, nanti setelah itu kegiatan berjalan normal, penjenengan bisa langsung aktif, dan ini waktunya untuk penyusunan RKP 2022. Ya kan, saya ingatkan kembali, ini waktunya penyusunan RKP 2022 dan waktunya mereview APBDes penjenengan untuk persiapan perubahan APBDes induk. Selama ini yang kita lakukan adalah perubahan APBDes dalam rangka COVID-19 karena memang instruksi menteri mengatakan itu bisa. Tetapi kalau yang induk, ini waktunya penjenengan untuk mencermati kembali. Ada yang mau disampaikan? Mbak Lili, silakan Mbak. Coba dicek audio, Mbak Lili. Ya, terima kasih Pak Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, yang saya mau sampaikan, karena tadi arahannya panjenengan itu kan kita arahnya untuk pemberdayaan, maksudnya kita jangan konsen ke fisiknya semua. Nah, apakah itu nanti untuk perubahan itu masuk di perubahan induk ini, apa ada BKKD yang mengarah ke situ? Kebetulan Sendang Agung itu kan mayoritas itu pengrajin bambu. Nah, dari pengrajin bambu ini kebetulan di Sendang Agung itu sudah mampu sampai keluar. Jadi istilahnya banyak sekali yang dari luar daerah itu banyak yang pesen, istilahnya kalau di Sendang Agung itu seperti besek tempat makan. Kebetulan waktu itu Bapak Bupati mencanangkan untuk limbah supaya tidak menggunakan plastik. Akhirnya kita menggunakan produk lokal yang ada di sini. Istilahnya kalau di Sendang Agung itu bambu itu tidak nyugihi tapi marki. Nah, itu pengen kami yang ada di Pemdes itu pengen mengembangkan itu. Cuma kami terbenturnya gini, Pak. Untuk supaya kemasannya itu lebih elegan. Kemarin kami sudah menggandeng BRI, kebetulan BRI dari Malang, juga dari Pak Pinca sendiri, rawuh datang Sendang Agung, istilahnya beliau juga memfasilitasi bila mana kita mau selangkah lebih maju dalam hal produk yang ada, produk lokal yang ada di Sendang Agung. Yang kami tanyakan di sini, apakah nanti untuk pemberdayaan, untuk pelatihan kemasan bambu ini bisa PAK perubahan ini atau ada jalur BKKD-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan Pak, kalau misalkan gini ya, yang sudah kita sepakati di APBDes masyarakat pada umumnya, itu rata-rata kalau DD untuk dirubah menjadi kegiatan seperti itu, benturannya sama masyarakat banyak. Masyarakat itu lebih suka untuk fisik, dan fisik. Kadang-kadang kita benturannya di situ. Padahal sebenarnya kalau fisik itu kan pripun ya. Sebenarnya kalau kita memodali masyarakat dengan keahlian itu bisa dikembangkan untuk kedepannya. Tapi kadang-kadang benturannya tidak semuanya bisa berpikir seperti itu. Nah, itu apa sekiranya nanti dari sisi Pak Kadin bisa memberikan wacana untuk lembaga kami yang ada di desa, maksudnya jangan semuanya ke fisik dan fisik, tapi kita gunakan potensi yang ada di desa. Mungkin itu Pak Kadin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Jadi gini, inilah tugas berat yang kenapa saya ajak penjenengan untuk diskusi malam hari ini adalah bagaimana merubah image masyarakat kalau pembangunan itu dana desa itu selalu digunakan untuk visi. Ya, berapa lama? Ada yang kita sudah 2 periode, ada yang sudah 3 periode atau baru 1 periode. Seolah-olah jadi kepala desa itu tidak sukses kalau tidak membangun fisik. Bukan berarti kita mengesampingkan fisik, tetapi kita pakai skala prioritas.
saya belajar dari pengalaman betapa banyak bangsa-bangsa besar, Romawi dulu besarnya seperti apa, ketika dia hanya mengandalkan kekuatan fisik, kemudian tidak melakukan peningkatan kualitas SDM, maka cepat atau lambat masyarakatnya akan terbiasa dengan kegiatan seperti itu, dan akhirnya ujung-ujungnya bangsa itu akan tenggelam. Nah, mari kita mulai dari desa kita, dari kecamatan kita, dari kabupaten kita di Magetan ini. Mari tugas kita yang dititipi amanah oleh Allah ini untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat. Memang tidak mungkin langsung berubah drastis, itu tidak mungkin. Maksud saya ini, ayo kita mulai dengan mengembangkan itu, dimulai dari potensi yang ada di desa Penjenengan. Nah, kapan mulainya? Kapan cara memberitahukan ini? Yang pertama, Penjenengan tentunya harus tidak boleh lepas dari peraturan perundangan yang berlaku. Harus memperhatikan RKP, RPJMDes Penjenengan, ya kan? Ketika ada sesuatu yang kurang, ya harus dilakukan perubahan. Nah, ketika itu sudah, dimulainya kapan? Mulai PAK Indo ini, Penjenengan sudah bisa cross-check. Dan ini tidak hanya yang fisik ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di desa Penjenengan yang terpaksa tidak bisa dilakukan karena adanya COVID. Pertemuan terbatas dan lain sebagainya kan. Sama seperti di tempat kami, kalau Penjenengan ingat, mulai Penjenengan dilantik 17 Desember 2019 sampai dengan sekarang, berapa kali kita ketemu? Kan baru sekali, itu pun menjelang terjadinya pandemi. Kita bentuk BUMDes bersama yang level kabupaten itu masih bisa. Tapi setelah itu kita tidak bisa lagi ketemu. Makanya kita gunakan teknologi seperti ini. Jadi gunakan itu nanti di PAK Indo. PAK Indo itu insya Allah dilakukan nanti kisarannya Oktober. Paling lambat Oktober lah insya Allah. Karena ini Pemda sudah mulai berproses. Yang saya maksud PAK Indo ini adalah bukan PAK COVID ya. Tapi PAK untuk Indo merubah APBD secara keseluruhan yang dari bidang lintas dan lain sebagainya, itu mulai bidang 1 sampai dengan 5. Kemudian BKKD di 2022 dan PAK ini Penjenengan bisa mengusulkan kegiatan itu untuk kegiatan pemberdayaan. Jadi sekali lagi tidak hanya mengusulkan kegiatan fisik tapi juga pemberdayaan. Termasuk yang saat ini hadir di kesempatan ini ada Mbah Lurah Mbula, mulai tahun ini itu sudah BKKD sudah bisa diarahkan untuk kegiatan pembangunan balai desa. Sudah bisa mengarah ke sana karena perbuknya sudah kita rubah. Dan juga mungkin untuk pembangunan gedung olahraga dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ketika membangun, Penjenengan sesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jangan ketika levelnya desa, kemudian Penjenengan sudah mulai berencana membangun GOR yang sekian miliar. Kan angel tadi nih. Nah, itu kegiatan yang ini lebih baik yang terjangkau dulu, dan ini pakai skala prioritas. Jadi tidak model lagi kalau dukuhannya itu misalkan 2, Penjenengan dapat ADD misalkan 800, langsung bagi habis 2 dukuhan. 400 nggih bangun dukuh A, 400 nggih bangun dukuh B. Jangan seperti itu. Mari kita berubah. Nah, untuk berubah ini Penjenengan boleh koordinasi dengan kami. Kalau masyarakat masih belum yakin, insya Allah lewat Zoom meeting boleh, lewat pertemuan terbatas boleh, dengan memperhatikan prokes. Nantinya tentunya setelah PPKM level 4 ini mudah-mudahan segera turun, kami dari PMD siap untuk membantu, termasuk dengan dinas samping yang Penjenengan butuhkan, apakah itu kerajinan, kemudian pengolahan pengembangan UMKM, nanti kita akan gandeng bareng-bareng. Ya. Jangan semua desa berubah menjadi desa batik. Bukan berarti saya melarang, bukan. Tapi ketika semuanya berlomba-lomba menjadi batik, akhirnya batik itu jadi biasa. Cari sesuatu yang unik yang ada di desa Penjenengan. Sekali lagi, mulainya kapan? PAK 2021. Dan selanjutnya, artinya selanjutnya itu dalam pengembangan penggunaan BKKD, Penjenengan bantuan keuangan khusus desa, proposalnya sudah mulai mengarah ke arah selain pembangunan fisik, sudah kami buka pintunya. Tentunya nanti dengan memperhatikan skala normatif yang berlaku. Itu ya Mbak ya. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan? Ini saya tidak bisa baca chatnya ini. Chatnya belum ada yang ngisi. Angkat tangan saja yang karena kita jumlahnya terbatas. Yang mau ngendikan silakan.
Ya, usul saran tentang pemberdayaan yang dimulai di PAK ini nanti, silakan. Monggo, ada yang mau komentar? Aku bingung dengan maksud saya. Jadi kita ingin merubah image perilaku masyarakat kita yang biasanya dana desa itu selalu diarahkan untuk pembangunan, sekarang kita arahkan ke pemberdayaan. Bagaimana kita memberikan sesuatu yang berbeda ke masyarakat, salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Karena saya ibaratkan ketika kita hanya memperbaiki pancing untuk mancing, walesane tok, ya, jorannya saja yang kita perbaiki, tapi kita tidak memberikan bagaimana teknik memancing yang baik, maka itu menjadi sesuatu yang cepat atau lambat menjadi sia-sia. Saya pengennya ada suatu gerakan dimulai dari satu desa saja dulu. Sebagaimana arahan Bu Gubernur, ini kan sudah mulai kembali ke seperti zaman Pak Basofi dulu ya, one village, one product, satu desa, satu produk. Nah, acap kali kita ini kesulitan ketika kita mengenali produk unggulan yang ada di desa kita. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Selamat malam Pak Kadin. Bu Mojorejo dulu nggih, Mas Nun Sewu. Sudah dulu Bu Mojorejo. Monggo Bu Mojorejo, setelah itu nanti Mas Irul. Bu Lurah, suaranya belum kedengaran saya. Dibuka dulu. Unmute-nya, nggak kedengaran saya. Selamat malam Pak Kadin. Halo. Ya, monggo. Halo? Silakan. Sudah kedengaran. Monggo silakan. Selamat malam Pak Kadin. Ini untuk pemberdayaan untuk Desa Mojorejo mungkin baru bisa dilaksanakan di tahun 2022 Pak Kadin. Terus terang kan kalau fisik di Mojorejo itu sudah terrealisasi sebesar 89%. Dari 13 kegiatan itu tinggal 1 kegiatan Pak Kadin. Terus total penyerapan DD sampai bulan Juli ini sudah 63%. Jadi mungkin arahan dari Pak Kadin baru bisa kami laksanakan untuk tahun 2022. Terima kasih Pak Kadin. Matur nuwun, enggak apa-apa. Yang penting kita nawaitunya adalah bagaimana kita melakukan perubahan. Tidak harus di 2021. Syukur ada satu yang sudah mulai di 2021. Gitu aja, Bu Mojorejo, matur nuwun. Terima kasih. Sekarang kita ke Karangmojo. Mas Irul, silakan. Terima kasih Pak Kadin. Ini Pak Kadin, kebetulan untuk proyek di Karangmojo kan tentunya satu fokus untuk pembuatan kios kuliner ya, yang nanti akan dikelola oleh BUMDes. Kemudian sejak 3 bulan kemarin kita sudah mencoba mengajak masyarakat yang punya potensi dalam usaha, dalam arti ada beberapa yang sudah mulai mencoba-coba, cuman kita butuh seperti tenaga ahli kayak ini Pak Adin. Pernah mencoba pembuatan seperti abon dari lele seperti itu. Kemudian juga ada beberapa keripik yang nantinya kita akan pemasarannya tentunya akan di satu fokus di tempat yang baru kita bangun. Ini permasalahannya gini Pak Adin, untuk pelatihan itu seandainya kita mendatangkan semacam ahli ataupun chef itu diperkenakan apa tidak? Pertama itu, karena saya pengennya pelatihan itu langsung di desa yang bersangkutan, seperti langsung diundang di Karangmojo itu Pak Adi maksudnya. Dan nanti untuk untuk biaya ataupun itu semua bisa dianggarkan dari ADD ataupun dari DD apa tidak Pak Adi? Nggih, betul Pak Adi. Mungkin itu Pak Adi. Nggih. Terima kasih Pak Adi. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Jadi gini, untuk narasumber kami bisa bantu fasilitasi.
Jadi kalau mau berubah kita jangan tanggung-tanggung, cari aja narasumber yang dari provinsi, yang levelnya provinsi. Nanti saya bisa komunikasi dengan Dinas Teknis untuk pengembangan UMKM, misalkan pembuatan seperti apon, seperti frozen, itu kan seperti itu. Dan pendanaannya boleh berasal dari DD, ADD maupun pendapatan asli desa. Jadi karena untuk pemberdayaan, karena muaranya dana desa ini kan untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuannya kan itu. Nah, sekarang karena ada COVID, memang skala prioritasnya di COVID. Tapi ke depan arahnya seperti itu. Dan ini kita mulai dari sekarang. Dan ini untuk teman-teman yang lain. Jadi ketika penjenengan membuat APBDes, sudah langsung mengarah ke sana. Artinya ke sana itu nanti kita bisa bantu fasilitasi. Tentunya saya membuat kegiatan semacam ini, saya sudah koordinasi lintas dulu. Jadi jangan sampai kita ingin melakukan perubahan ternyata tidak disupport dari tetangga kanan kiri, istilahnya seperti itu. Jadi OPD yang ada di pemerintah daerah itu tugasnya adalah membantu bupati untuk melaksanakan visi misinya. Makanya nanti gini, untuk Karangmojo kalau pengen seperti itu, monggo di 2021 boleh, di 2022 boleh. Nah, saya ingin ketika penjenengan nanti bangunannya sudah jadi, kursinya ya wis digawe dhewe api gitu kan. Nah, itu nanti ya untuk dagangnya diisi aja dari situ. Mungkin nanti bisa kolaborasi, Mas. Ada yang kayak frozen, ada yang apon, mungkin ada apa itu? Pengusaha yang apa? Kue-kue, kemudian apa namanya? Kopi kekinian itu. Itu bisa. Nanti kita bisa itu sudah ada Pak Kadin, sudah kita siapkan, tapi tinggal nanti apa itu ketika ini sementara kan kalau kita mengajukan di Dinkop itu kendala kita kan harus kelompok Pak Kadin. Nah ini yang bikin apa itu semacam orang-orang itu enggan untuk berkelompok. Jadi kita hanya butuh katakan 3-5 orang yang akan kita didik menjadi tenaga ahli seperti pembuatan apapun seperti yang lain lah, ya istilahnya seperti itu. Nah cuman kebanyakan saat-saat yang harus diajukan adalah harus kelompok dulu. Harus itu kelompok. Oh ya. Iya. Ini kan berbeda Itu biasanya. Nanti ketika yang bergerak itu desa, maka yang melakukan kegiatan itu adalah desa. Ketika desa melakukan kegiatan, asalkan RPJM-nya sudah masuk ya, RKP-nya sudah masuk, penjenengan tinggal menghadirkan saja narasumber datang ke desa penjenengan. Lah nanti standarnya supaya tidak muncul permasalahan di kemudian hari, tentunya narasumber ini harus yang punya kompetensi di bidangnya, harus dibuktikan dengan sertifikat dan lain sebagainya, kan gitu. Jadi tidak asal ini sudah biasa buat terus langsung dijadikan narasumber. Nanti di kemudian hari itu ketika terjadi pemeriksaan, penjenengan akan dipertanyakan legalitasnya, kan begitu. Nah, itulah nanti ada standar-standar khususnya, dan itu sudah saya komunikasikan. Kenapa ini saya ngajak penjenengan? Karena begini, ketika nanti yang bergerak itu kelompok, maka akan sulit untuk membuat kelompok dalam skala besar. Tapi kalau yang bergerak itu desa, karena fungsi kita itu mengatur dan melayani, maka insya Allah itu bisa berjalan. Tidak usah banyak-banyak, 2-3 bisa jalan itu. Yang penting kemasannya penjenengan kan bukan berapa jumlah yang ikut, tapi adalah kemasannya adalah dalam bentuk kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu nanti. Kira-kira ke depan seperti itu. Nanti kalau ada kesulitan silakan komunikasi dengan PMD. Kalau dinas samping nanti ada yang belum paham, nanti kita bantu untuk memberikan pemahaman bersama. Karena saya tidak bisa kerja sendiri nih, saya butuh dukungan penjenengan, juga butuh support dari OPD yang lain. Kenali potensi yang ada di desa, kemudian lakukan. Itu yang penting sudah ada niatan dulu. Oke, ada lagi? Oke. Ada lagi, Bapak dan Ibu, yang mau disampaikan? Cukup? Kalau cukup, saya mengucapkan terima kasih. Sudah mulai jam 7 tadi, kita tunggu. Dan ini mohon maaf, nanti untuk penjenengan yang hadir di sini nanti izin saya upload karena ada beberapa teman yang apa namanya tidak bisa bergabung dan tadi pesan untuk
isinya seperti apa. Nanti akan saya kemas dalam di kontennya Dadi Timar. Itu harapan saya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nawaitu baik kita malam hari ini, jerih payah kita untuk menangani COVID, dan insya Allah pasca pandemi ini kita harus segera bangkit dengan memulihkan kemampuan masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan. Mari sama-sama kita berpikir pembangunan tidak hanya fisik, tapi juga harus non-fisik, dan pengembangan SDM itu menjadi sesuatu yang penting saat ini. Kita ingin berdayakan generasi muda kita, jangan sampai nanti ketika kita sudah waktunya purna, kita ninggali generasi muda yang ada di desa, kecamatan, dan kabupaten adalah generasi-generasi yang tidak bisa berkembang. Harapan saya adalah generasi yang akan datang adalah generasi yang bisa berkembang, dan insya Allah yang kita lakukan ini, ketika satu kegiatan dilakukan berulang dan itu membawa kebaikan, maka insya Allah pahalanya akan mengalir ke kita, walaupun kita nantinya sudah menjabat atau bahkan kita sudah tidak ada nanti. Tapi cek suwe, gak ono cek suwe. Itu ya. Itu dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas support dan dukungannya terhadap saya dan Dadi Timar. Semoga apa yang kita lakukan ini ada guna manfaatnya. Jadi mohon maaf. Nanti ketika ada informasi-informasi, ya karena kita tidak bisa ketemu secara langsung, nanti akan saya lewatkan dengan cara lewat konten. Mudah-mudahan ini bisa membahani kita semua. Terima kasih, matur nuwun semuanya sudah bergabung. Matur nuwun kebersamaannya. Mohon maaf dalam pelaksanaan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.